Ada satu nama yang selalu disebut dalam sejarah Sunda. Tapi anehnya, justru paling banyak disalahpahami. Raden Jayadewata. Sosok yang katanya adalah Prabu Siliwangi, raja terbesar Pajajaran. Tapi, kenapa namanya tidak selalu muncul dalam cerita rakyat? Dan lebih misterius lagi, siapa sebenarnya Prabu Surya Kencana Ragamulya? Sebagian orang percaya dia adalah raja terakhir Pajajaran yang menghilang tanpa jejak. Bukan gugur, bukan kalah, tapi lenyap begitu saja. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka benar-benar dua orang yang berbeda? Atau jangan-jangan sejarah yang kita kenal selama ini sudah bercampur dengan legenda? Karena semakin dalam kita mencari, semakin sulit membedakan mana fakta dan mana cerita yang dibesarkan oleh waktu. Dan di video ini, kita akan membongkar siapa sebenarnya Raden Jayadewata. Dan apakah Prabu Surya Kencana benar-benar ada? Atau hanya bayangan dari runtuhnya sebuah kerajaan besar bernama Pajajaran? Untuk memahami cerita ini, kita harus mundur sejenak ke masa ketika tanah Sunda masih berdiri sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara. Sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Pajajaran. Pusat kekuasaan, budaya, dan kebanggaan masyarakat Sunda pada masanya. Di dalam sejarahnya, muncul satu nama penting, Raden Jayadewata. Ia adalah seorang bangsawan yang kemudian naik tahta dan memimpin Pajajaran menuju masa kejayaan. Dalam berbagai naskah kuno, ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, kuat, dan dihormati. Namun seiring berjalannya waktu, nama Raden Jayadewata perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar manusia. Ia mulai dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Sebuah nama yang bukan hanya menggambarkan seorang raja, tapi juga simbol kekuatan, kehormatan, dan kejayaan tanah Sunda. Tapi cerita tidak berhenti di sana. Ketika masa kejayaan itu mulai memudar, muncul satu nama lain yang justru diselimuti misteri, Prabu Surya Kencana Ragamulya. Ia disebut-sebut sebagai raja terakhir Pajajaran, sosok yang memimpin di masa paling sulit, saat kerajaan berada di ujung kehancuran. Namun berbeda dengan Raden Jayadewata yang tercatat dalam naskah, kisah Prabu Surya Kencana justru lebih banyak hidup dalam cerita tutur dan kepercayaan masyarakat. Tidak banyak bukti tertulis yang benar-benar menjelaskan siapa dirinya, bagaimana ia memerintah, dan bagaimana akhir hidupnya. Dan disinilah semuanya menjadi menarik, karena kita tidak hanya membahas dua tokoh sejarah, tapi juga batas tipis antara fakta dan legenda. Satu nama terukir dalam naskah, sementara yang lain hidup dalam ingatan dan misteri. Lalu pertanyaannya, apakah keduanya benar-benar nyata dalam sejarah yang sama? Atau justru, kita sedang melihat satu cerita yang terpecah menjadi dua versi? Kisah ini tidak dimulai dari legenda, tapi dari catatan yang ditulis berabad-abad lalu. Dalam naskah kuno Carita Parahyangan, disebutkan seorang tokoh bernama Raden Jayadewata. Ia bukan raja sejak awal, melainkan seorang bangsawan yang harus melalui perjalanan panjang sebelum duduk di singgasana Pajajaran. Masa itu bukan masa yang tenang. Perebutan kekuasaan, ancaman dari luar, dan konflik internal menjadi bagian dari perjalanan menuju tahta. Namun Raden Jayadewata berhasil melewati semuanya.
Ia kemudian naik menjadi Raja Pajajaran, dan di bawah kepemimpinannya, kerajaan itu mencapai masa kejayaan, rakyat hidup makmur, wilayah kekuasaan luas, dan Pajajaran menjadi simbol kekuatan di tanah Sunda. Dalam beberapa sumber seperti naskah Wangsakerta, ia bahkan digambarkan sebagai sosok raja yang tidak hanya kuat secara politik, tapi juga memiliki wibawa yang luar biasa di mata rakyatnya. Dari sinilah, nama Raden Jayadewata perlahan berubah. Ia tidak lagi sekadar manusia biasa. Ia dikenal sebagai Prabu Siliwangi, sebuah gelar yang menggambarkan kebesaran, kekuatan, dan kehormatan. Namun sejarah tidak selalu berjalan mulus. Setelah masa kejayaan itu berlalu, Pajajaran mulai menghadapi tekanan yang semakin besar. Kekuatan baru muncul di pesisir utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam berkembang pesat, dan keseimbangan kekuasaan mulai berubah. Hingga akhirnya, kita sampai pada masa paling genting dalam sejarah Pajajaran. Dalam beberapa cerita dan catatan, disebutkan nama seorang raja, Prabu Surya Kencana Ragamulya. Ia dipercaya memimpin Pajajaran di saat-saat terakhir, tapi berbeda dengan Raden Jayadewata yang tercatat dalam naskah. Kisah tentang Prabu Surya Kencana lebih banyak muncul dalam tradisi lisan dan cerita turun-temurun. Tidak ada catatan panjang tentang pemerintahannya. Tidak ada kisah rinci tentang kebijakan atau peperangannya. Yang ada, justru cerita tentang akhir. Tentang runtuhnya Pajajaran pada tahun 1579. Saat pasukan dari Kesultanan Banten menyerbu pusat kerajaan. Dan di titik inilah, cerita berubah menjadi misteri. Karena tidak ada kisah pasti tentang bagaimana akhir Prabu Surya Kencana. Sebagian mengatakan ia gugur. Sebagian percaya ia melarikan diri. Dan ada juga yang meyakini ia tidak pernah benar-benar hilang. Seolah-olah sejarah berhenti mencatat, dan legenda mulai mengambil alih. Sekarang kita tinggalkan sejenak cerita, dan masuk ke bagian yang paling penting dalam sejarah, bukti. Karena dalam sejarah, yang membedakan fakta dan legenda adalah apa yang benar-benar tercatat. Nama Raden Jayadewata bukan sekadar cerita. Dalam naskah kuno seperti Carita Parahyangan, ia disebut sebagai raja yang memerintah Pajajaran dan membawa kerajaan itu ke masa kejayaan. Bahkan, dalam beberapa penelitian sejarah, Raden Jayadewata diyakini sebagai sosok yang sama dengan Prabu Siliwangi. Artinya, kita tidak sedang membahas legenda, tapi tokoh yang benar-benar pernah hidup dan berkuasa. Selain naskah, jejak Pajajaran juga ditemukan dalam bentuk prasasti. Salah satunya adalah prasasti batu tulis yang menjadi bukti nyata keberadaan kerajaan ini. Prasasti ini dibuat untuk mengenang Raja Besar Pajajaran dan memperkuat bahwa kerajaan ini bukan sekadar cerita rakyat. Tapi ketika kita mencoba mencari bukti tentang Prabu Surya Kencana Ragamulya, semuanya mulai berubah. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebut namanya. Tidak ada catatan resmi yang detail tentang pemerintahannya. Nama Surya Kencana lebih sering muncul dalam cerita lisan, dalam kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disinilah garis antara sejarah dan legenda mulai kabur. Beberapa sejarawan berpendapat, bisa jadi Prabu Surya Kencana adalah sosok nyata yang tidak banyak tercatat. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa ia adalah simbol dari runtuhnya Pajajaran itu sendiri. Sebuah cara masyarakat menjelaskan akhir dari kerajaan besar ketika bukti sejarah tidak lagi lengkap. Jadi sekarang kita dihadapkan pada dua kenyataan.
Satu tokoh Raden Jayadewata didukung oleh naskah dan bukti sejarah. Sementara satu lagi Prabu Surya Kencana hidup di antara kepercayaan, cerita, dan misteri. Dan mungkin, yang paling menarik bukan siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana sejarah dan legenda bisa saling bercampur, hingga kita sulit membedakan keduanya. Pada akhirnya, sejarah tidak selalu memberikan jawaban yang lengkap. Raden Jayadewata tercatat jelas dalam naskah dan bukti. Ia adalah simbol kejayaan. Bukti bahwa Pajajaran pernah berdiri begitu kuat. Tapi Prabu Surya Kencana Ragamulya justru mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa tidak semua hal dalam sejarah bisa dijelaskan dengan pasti. Ada bagian-bagian yang hilang, ada cerita yang berubah, dan ada kenangan yang hidup, bukan karena bukti, tapi karena dipercaya. Mungkin, Prabu Surya Kencana bukan hanya seorang raja, mungkin ia adalah simbol dari sebuah akhir dari kejayaan, akhir dari sebuah peradaban, dan awal dari cerita yang terus hidup di hati masyarakat. Dan disitulah letak kekuatan sejarah yang sebenarnya. Bukan hanya tentang apa yang tertulis, tapi juga tentang apa yang terus diceritakan. Karena selama masih ada yang mengingat, sejarah itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi sekarang, aku ingin tanya ke kamu yang nonton sampai sini. Menurut kamu, Prabu Surya Kencana itu benar-benar raja terakhir Pajajaran? Atau hanya legenda yang lahir dari runtuhnya sebuah kerajaan besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena bisa jadi, jawaban dari sejarah justru ada di cara kita memaknainya. Dan kalau kamu suka konten sejarah yang bukan cuma cerita, tapi juga bikin mikir, jangan lupa subscribe channel Sugeng Midhangetaken karena di sini kita tidak hanya mengingat sejarah, kita mencoba memahaminya.